Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, apa kabar buat teman-teman? Sorry banget aku baru bisa reading nih. Karena ada beberapa hal ya yang harus aku selesaikan nih. Jadi, ya, memulihkan tenaga, stamina, energi, dan lain-lain ya. Jadi aku minta maaf belum bisa reading buat teman-teman kemarin-kemarin nih. Oke. Semoga saja kedepannya bisa berjalan lancar ya readingan buat kalian, bisa on time lah, intinya seperti itu. Oke, kali ini aku mau reading nih buat teman-teman Sagittarius tentang energi kehidupan baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate ya buat teman-teman. Oke, aku mau cek dulu. Ya, ini energinya bisa lebih cepat lebih lambat. Bisa saja sekarang ini sudah terjadi atau memang sebelumnya terjadi untuk teman-teman Sagittarius ya. Oke, aku cross check dulu. Dan energinya untuk 1 bulan ya, 1 bulan ke depan atau timeless bisa juga nih. Oke, aku cek dulu di sini. Aku lihat dulu untuk energi di apa ya, karir, bisnis ya. Oke, ada renewal, ada Tree of Water. Oke, aku lihat dulu ini energinya. Ini kayaknya untuk teman-teman Sagittarius ini untuk energi di karir ataupun bisnis kamu ya. Review and evaluation, berarti ada sesuatu yang harus kamu evaluasi lagi, direview lagi ya. Jadi kalau aku lihat ada renewal ini sendiri sih sebetulnya lebih ke arah untuk gini. Kalau kondisi di karir, usaha kamu kayak gini terus ya, nggak ada perubahan sama sekali, berarti ada sesuatu yang memang harus direview dan dievaluasi ya buat teman-teman semuanya. Tetapi dengan hadirnya Tree of Water ini sendiri, gimana ya, intinya itu ada situasi dimana kayaknya kamu butuh perubahan juga ya. Kamu butuh perubahan di sini. Kalau aku lihat ada sesuatu hal yang kamu tuh kayak butuh perubahan gini. Need more have fun, berarti intinya gini, yang kamu butuhkan adalah bagaimana cara agar kamu lebih mencintai pekerjaan kamu, atau minimal kamu ini enjoy dulu dalam energi kamu ya teman-teman ya. Karena aku melihat ada situasi nggak ada perubahan dalam kondisi kamu di sini, nggak ada perubahan, berarti ada sesuatu yang lebih ke arah bagaimana caranya untuk mengubah sesuatu yang dimulai dari diri kamu sendiri. Nah ini ya, aku lihat ada illusion being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Wah ini dia. Apakah ini yang mendasari, yang membuat kalian ini energi di karir ataupun usaha stuck ya teman-teman? Belum ada perubahan kalau aku lihat di sini. Nah ini, berarti yang kamu butuhkan untuk situasi yang seperti ini adalah yaitu bagaimana kamu menciptakan perubahan minimal untuk diri kamu sendiri. Ya, untuk lebih bisa percaya diri. Ya, sebetulnya gini, kita ngomong masalah Air of Air ini sendiri ya teman-teman. Air of Air ini itu kayak kamu ini melangkah ke sini, ya kalau benar, kalau salah. Melangkah ke sini, ya kalau benar, kalau salah. Ya, nah ini loh, aku melihat ada energi di karir kamu di sini ya. Ini kita ngomong masalah gini, walaupun kondisinya masih stuck ya, walaupun kondisinya masih sama di energi sebelumnya, berarti intinya apa yang harus kamu tingkatkan adalah self confidence kamu, rasa percaya diri pada diri kamu ya. Illusion being trapped, berarti apa? Pikiran kamu juga. Nah ini loh ya, pikiran kamu, the need more have fun ya.
Cobalah untuk lebih ke arah gini teman-teman. Memang kadang ada kalanya kita memikirkan situasi ya, kondisi. Memang ada kalanya seperti itu. Tetapi ada kalanya kamu juga membutuhkan yang namanya energi positif. Nah, energi positif yaitu have more fun. Berarti intinya apa? Ya ada kalanya kamu juga butuh waktu bersama teman-teman kamu, butuh waktu untuk diri kamu sendiri, butuh untuk ya mungkin meluangkan untuk hobi kamu. Ya. Jangan sampai situasi, kondisi bisnis dan karir kamu ini menyita yang namanya apa ya, kita ngomong masalah kesenangan kamu juga. Nah, ini loh. Kalau kita kondisinya lagi stres, banyak pikiran, ini lebih sulit untuk menangani yang namanya apa? Jalan keluarnya. Ya. Kalau kita ngomong masalah pikiran, kalau pikirannya lagi jutek banget, lagi banyak banget, gimana bisa menyelesaikan masalah kamu? Gimana bisa mendapatkan yang namanya jalan keluarnya? Tenangkan diri. Penenangan diri ini tuh sebetulnya banyak sih ya cara-caranya. Tapi kalau aku melihat dengan hadirnya Three of Water ini sendiri, yang kamu butuhkan adalah yang namanya mungkin kumpul sama teman-teman kamu juga. Ya, keluar hangout kemana lah ya, jalan-jalan dulu kemana lah. Di sini kalau aku lihat itu kayak kamu butuh waktu jeda dulu lah untuk sementara waktu ya. Kalau pikiran tenang, pikiran have fun, pikiran seneng, itu mikirnya itu lebih jernih sih sebetulnya ya. Ini loh, aku lihat ada renewal. Sebetulnya ada sesuatu yang perlu kamu pikirkan kembali, ada sesuatu yang perlu kamu review lagi. Nah, review lagi nih. Ya, apakah memang ada kesalahan? Yang salah di mana? Ya, kalaupun memang salahnya ada di A, ya kamu harus perbaiki A. Kalau salahnya ada di B, ya harus diperbaiki di B. Intinya seperti itu. Tapi memang di sini kalau aku melihat untuk energi bisnis ataupun karir kamu, kayaknya masih stuck ya teman-teman ya. Masih ya belum ada perubahan lah intinya. Tetapi jangan terlalu dipikirkan ya. Kamu butuh waktu untuk diri kamu juga. Jangan sampai stres. Intinya kayak gitu. Oke, next kita lihat dulu reading untuk energi keuangan zodiak Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Oke, aku lihat ada Queen of Fire. Ada Three of Air. Waduh. Six, oke. Oke, ada Queen of Fire, Three of Air, Six of Earth. Ini kayaknya lebih ke arah untuk gini ya teman-teman. Kalau masalah tentang keuangan kamu, ini kayaknya tentang gini. Kalau kita masalah membahas keuangan ini karena orang lain, karena salahnya siapa, ya keuanganku begini tuh gara-gara ini, keuanganku begini tuh gara-gara ini. Ini kayaknya sudah saatnya untuk lebih ke arah untuk forgive ya, tentang memaafkan yang udah gitu loh, intinya seperti itu. Mulailah dengan kondisi yang baru, diri kamu sendiri, memulai kondisi kamu yang baru lagi ya. Atau bahkan kamu kayak menyalahkan diri kamu sendiri. Nah ini loh, menyalahkan diri, wah ini gara-gara gua masa lalu, ini gara-gara gua ini kayak gini nih, gara-gara ini gua jadi kayak gini nih. Jangan ya teman-teman. Tapi lebih ke arah bagaimana untuk bisa healing, intinya seperti itu ya. Take time to heal greatest sadness. Waduh, ini kalau aku melihat seperti ini kondisinya ini lagi gimana gitu ya, aku lihat untuk Sagittarius. Tetapi gini, yang kamu butuhkan ini loh, tentang take and give juga, tentang forgiveness juga ya. Kalau kita ngomong masalah forgiveness ini sendiri itu gini, yang sudah-sudah, yang berlalu ya sudahlah berlalu. Ininya begitu, mulailah untuk membangun yang baru. Mulai dari nol lagi, gimana untuk mengembangkan ekonomi kamu. Ya, nih loh. Stretch your wings and fly. Berarti intinya apa? Sudah saatnya kamu membebaskan segala sesuatu yang pernah terjadi. Jangan sampai gini, kenapa sih kok
namanya juga energi keuangan. Apa hubungannya? Duh, sebetulnya semua itu ada hubungan. Ya, segala sesuatu sebetulnya itu dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Entah itu di karir, keuangan, asmara, sebetulnya semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita itu membentuk diri kita. Nah, ini loh. Ya. Sebetulnya semuanya segalanya itu seperti itu. Gift of money, time, or effort, new career opportunity. Nah, ini loh. Ya. Sebetulnya kalau kita masalah Six of Earth ini sendiri, sebetulnya kamu itu bisa keluar dari situasi ini. Nah, ini loh. Ya. Sebetulnya kamu tuh bisa. Yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana kamu harus keluar dari situasi ini. Yaitu tentang rasa percaya diri. Nah, ini loh, ada hubungannya juga. Kalau aku melihat ada segi karir kamu bagus, keuangan kamu juga bagus. Kalau aku lihatnya seperti itu. Kalau karir kamu jelek, keuangan kamu juga jelek, bisa juga. Kenapa? Karena aku melihat untuk Sagittarius ini dimulai dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengembangkan diri kamu? Ya, karir kamu bagus, keuangan kamu bagus. Karir kamu nggak bagus, berarti keuangan kamu mungkin juga nggak bagus. Nah, ini. Di sini ada beberapa hal, karena kita lihat ada Six of Earth ya. Ini tentang lebih ke arah untuk bagaimana kita itu memberi sesuatu kepada seseorang tanpa imbal balik. Kita masalah amal, ya, sedekah. Nah, ini bisa juga perbanyak itu, ya, perbanyak itu juga. Kalau aku melihat dengan hadirnya Six of Earth itu, ini yang akan meningkatkan energi keuangan kamu sebetulnya, teman-teman. Ya, sedekah ini benar-benar kita harus tahu siapa yang harus kita sedekahi. Nah, ini ya, kita juga harus tahu siapa yang harus kita sedekahi, siapa yang harus kita amalin, ya, amalin. Segala sesuatu bukan masalah tentang harta, tetapi apa yang kamu miliki itu bisa kamu amalkan. Kecerdasan kamu, kepintaran kamu, ya, tenaga kamu. Nah, ini juga bisa membuka energi keuangan kamu, teman-teman. Kalau aku lihat di sini, ini kayaknya suatu apa ya? Kita pencerahan ya. Kita masalah pencerahan. Kita masalah confidence. Berarti memang benar-benar yang diarahkan adalah rasa percaya diri kamu. Kamu harus yakin. Ya, mulai dari diri sendiri. Mengubah diri sendiri. Nah, ini loh. Mengubah diri sendiri ini bisa mengubah energi banyak hal. Ya, ini yang pertama kalau aku lihat. Assert your independence. Jangan sampai kita ketergantungan juga dengan orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Bagaimana kita tidak menggantungkan diri sama orang lain. Bukan berarti kamu lagi menggantungkan diri sama orang lain. Enggak juga ya, teman-teman. Tetapi lebih ke arah untuk bagaimana kamu bisa support pada diri kamu sendiri. Nah, ini dia. Independent ini. Support pada diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa move on untuk diri kamu sendiri. Makanya kita ngomong masalah segala sesuatu. Sebetulnya perubahan itu dimulai dari diri kita. Bukan orang lain. Mau kondisinya jatuh sekalipun, kalau kita ini mampu untuk berdiri, ya, kalau kita mampu untuk jalan terus, maka sebetulnya segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu merasa bahwa kenapa kak kok kondisinya kayak gini-gini terus, berarti kamu masih berpikir bahwa kenapa. Nah, ini. Kalau kita selalu memikirkan kenapa, kita juga nggak akan bisa maju. Tapi bagaimana? Nah, ini loh. Bukan kenapa, tapi bagaimana. Ya, teman-teman. Intinya itu bukan kenapa, tapi bagaimana. Intinya seperti itu. Kenapa kok begini ya? Kenapa begini? Kenapa situasinya nggak berubah? Kenapa padahal aku udah begini? Kenapa? Enggak. Tapi bagaimana aku bisa mengubah? Bagaimana caranya bisa keluar? Bagaimana caranya? Nah, ini. Ya, kita masalah confidence, intelligence, graceful, warm ini sendiri. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan itu. Nah, ini loh. Kita ngomong masalah need more, have fun. Berarti intinya apa? Jangan banyak dipikir. Ya, boleh mikir. Segala sesuatu boleh. Tapi lebih ke arah untuk bisa menyeimbangkan waktu. Bisa menyeimbangkan diri. Kapan waktu untuk begini? Kapan waktu untuk begini?
Kalau lagi enak, segala sesuatunya juga lebih enak. Karena aku melihat tuh ada dua energi yang saling berkaitan buat teman-teman Sagittarius. Kalau energi keuangan kamu, kalau energi karir kamu bagus, kalau aku melihat otomatis kan energi keuangan kamu juga bagus di sini. Ya, intinya kalau aku lihat untuk energi di karir dan keuangan kamu, yaitu di diri kamu sendiri. Ya, jadi kalau aku melihat memang masih stagnasi di sini. Maaf ya untuk karir dan keuangannya untuk Sagittarius. Oke, banyak yang harus dievaluasi lagi ya untuk karir dan keuangannya. Aku lanjut untuk, tapi teman-teman, saat aku mengatakan bahwa ini masih stagnasi, tapi ini bisa saja akan berubah jika kamu mau mengubah cara. Nah, itu tadi loh, bagaimana mengubah cara, ya intinya seperti itu. Kenapa kemarin nggak berhasil, coba yang baru. Nggak berhasil lagi, coba lagi, terus. Jangan pantang menyerah, intinya seperti itu. Dalam kehidupan kita ini, sangat diharapkan untuk kita tuh tidak mudah untuk menyerah, apapun itu. Ya, oke. Here you go. Ini beberapa dari Sagittarius lagi nggak mau mikirin asmara ya. Ada beberapa nih. Ada beberapa, tapi ada yang nggak. Oke, ada ego, ada Ace of Fire, Nine of Air. Jadi gini teman-teman, kalau aku melihat untuk energi asmara, ini bisa saja terbalik. Ini bisa saja kamu atau bisa saja orang yang sedang dekat sama kamu ya. Oke, ini bisa kamu atau seseorang. Katakanlah ini adalah seseorang, ya. Orang ini lagi ke-trapping ini kalau aku lihat ya. Ada fear of thought, negative thinking. Di sini aku juga lihat segala sesuatu ini kayaknya kalau aku melihat ini orang ini lagi nggak percaya diri ya. Orang ini lagi nggak percaya diri. Ini bisa kamu atau pasangan kamu ataupun gebetan kamu ya. Kalau aku melihat dengan hadirnya ego ini sendiri itu bukan berarti egois, enggak teman-teman. Tapi lebih ke arah untuk memang belum bisa atau kayak nggak ngerti caranya asmara itu kayak gimana sih, pacaran itu kayak gimana sih. Nah bisa juga ya. Kalau aku melihat energi orang ini itu masih memikirkan yang namanya masa depan, karir, keuangan, ya. Bahkan untuk pacaran, kalaupun ini adalah gebetan kamu, ini belum ready kalau aku lihat. Belum siap. Tetapi kalau pasangan, memang aku melihat lebih ke arah untuk masalah yang namanya pengembangan masa depan. Ya, pengembangan masa depan. Tentang keuangan, karir. Nah ini, ya. Kalau aku lihat kayak gini, teman-teman. Dia ini kayak berusaha untuk mengubah, bisa saja kamu berusaha untuk mengubah hidup dia, bagaimana dia ini bisa keluar dari situasi, karena ini cukup lama situasi dia ya. Kalau aku lihat cukup lama situasi yang tidak baiknya ini tuh kayak lama banget. Dia tuh kayak berusaha untuk keluar dari situasi ini. Nah ini loh ya, release, melepaskan apa yang sudah pernah terjadi. Ini bisa saja memang tentang asmara, nggak harus tentang masa depan. Intinya gini, ada situasi dari masa lalu di mana berusaha untuk dilepaskan. Ada situasi dari masa lalu yang berusaha untuk dilepaskan. Karena aku melihat masa lalu ini yang menjadi momok pikiran. Banyak mikir, ke-trapping, gak bisa keluar dari situasi masa lalu. Ya, kalaupun ini gebetan kamu, dia berusaha untuk keluar dari situasi masa lalu dia dulu. Bagaimana dia harus bisa keluar? Apakah ini keluar dari memang masalah energi karirnya, keuangannya, ataupun asmara dia di masa lalu. Yang membuat dia tuh kayak ke-trapping, intinya gitu. Terjebak di situasi masa lalu. Ya. Di sini aku lihat dia berusaha kok untuk itu. Berusaha untuk melepaskan masa lalu dia. Ya. Tapi kalau ini mantan, bisa saja dia berusaha untuk melepaskan kamu. Tapi ini bisa saja kamu, teman-teman, yang berusaha untuk melepaskan masa lalu kamu. Ini bisa juga. Ya. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Ace of Fire ini sendiri, change your life now. Berarti intinya itu apa? Ingin mengubah hidup dia yang baru. Ya, keluar dari situasi masa lalu. Nah, Nine of Air. Nih loh, kita masalah sleepless night. Mikir,
kepikiran, kenapa kok bayangannya selalu menghantui, kenapa aku belum bisa melupakan masa lalu. Atau bisa saja kita ngomong masalah masa lalu yang apa ya, yang selalu diingat lah ya, intinya masa lalu yang selalu diingat, masa lalu yang terus menghantui ya. Sehingga di sini kita ngomong masalah yang namanya a false sense of attractment ya. Makanya kita ngomong masalah ada ego di sini. Ego itu nggak berarti egois, tetapi kita ngomong masalah ketrapping ya. Sehingga bisa saja kita ngomong masalah gini, teman-teman. Ini bisa saja kalau kamu lagi putus dengan seseorang, atau kamu lagi, kenapa sih dia berubah? Kenapa kok dia belum bisa untuk sama aku? Kok jalannya kok masih nggak enak banget? Ini karena mungkin ada situasi masa lalu yang masih berusaha dia lepaskan, intinya seperti itu ya. Ini tentang, bisa saja tentang bagaimana dia itu bisa mengikhlaskan masa lalu, tentang forgiveness bisa juga, bagaimana dia bisa mengikhlaskan, melepaskan, bagaimana dia ini bisa kayak, nah ini loh, time to move on, waktunya untuk move on ya. Kalau ini tentang gebetan kamu ya. Kalaupun ini tentang mantan, bisa saja dia itu sebetulnya masih terjebak di situasi masa lalu. Dia ingin healing, intinya gitu ya. Dia berusaha untuk healing dulu. Dia berusaha untuk maju, mengubah situasi dia. Ya. Ini banyak pikiran-pikiran tentang masa lalu. Intinya seperti itu. Oke? Jadi itu ya buat teman-teman Sagittarius, aku akhiri. See you next time.